اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puja dan puji syukur sudah sepatutnya kita haturkan lagi dan lagi, terus menerus kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat kasih sayangnya, berkat tuntunannya, melalui berbagai skenario indahnya, kita bisa berkumpul, duduk sama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan rutinitas ibadah Jumat kita sebagai bentuk penghambaan kita pada Allah, sebagai bukti betapa butuhnya kita pada kasih sayang Allah. Semoga tiap langkah kita menuju tempat ini dibalas dengan rahmat, ridha dan rizki yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau junjungan kita, Nabi yang sangat agung dan mulia, Nabi yang telah membawa kita minadz zulumati ilan nur, dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Kita pertebal kadar ketakwaan kita dengan definisi takwa yang sebenar-benarnya, yakni imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi.
dengan senantiasa berusaha semampu kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berjuang sekuat tenaga kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena hanya dengan modal iman dan takwalah kita dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan meraih kebahagiaan hidup di akhirat. Dan hadirin, segala upaya kita, segala usaha kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita, lalu upaya kita menjaga semangatnya agar tetap tumbuh subur dan bermekaran di dalam jiwa kita, memang sudah seharusnya kita tempuh, kita galakkan, kita maksimalkan dan jadi prioritas dalam hidup kita. Mengingat ada begitu banyak nikmat-nikmat yang gak bosan-bosannya Allah turunkan, Allah anugerahkan kepada kita. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, kita masih diringankan hati dan langkahnya untuk berjumatan. Alhamdulillah. Kalau Allah mau, bisa saja kita dikasih sakit. Kalau Allah mau, bisa saja kita dikasih rasa malas. Kalau Allah mau, bisa saja kita direpotkan dengan urusan-urusan duniawi siang ini. Tapi Allah tidak membiarkan itu semua terjadi. Bahkan Allah masih sudi mempercayakan rekor nikmat terbesar yang pernah ada dalam sejarah hidup umat manusia pada kita sampai detik ini. Alhamdulillah, kita masih bisa beraktivitas seperti biasa sampai hari ini. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dengan tahun baru, masih bisa bertemu bulan Muharram tahun ini. Bukan sebagai umat yang biasa-biasa, akan tetapi sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu merupakan nikmat terbesar yang kita punya sejauh ini. Mengapa bisa demikian? Bayangkan, Nabi besar Muhammad adalah khairul khalqi, sebaik-baik makhluk, sayyidul mursalin, pemimpin para rasul, yang kata Allah, laulaka ma khalaqtul aflah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan alam semesta dan seisinya. Jadi kita tahu terciptanya alam semesta dan seisinya ini semata-mata karena rasa cinta Allah pada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat alam semesta ini sudah tercipta manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam sudah diciptakan, Allah memerintahkan seluruh penghuni surga untuk bersujud memuliakan Nabi Adam. Bukan karena apa-apa hadirin, melainkan karena di dahinya Nabi Adam ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan fakta itu kita tahu Nabi kita, Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling istimewa. Maka kita umatnya otomatis adalah umat yang paling istimewa dibanding dengan umat-umat lain. Kita diberi banyak kelebihan yang tidak dirasakan oleh umat-umat lain. Bahkan kekurangan yang kesannya seperti kekurangan sekalipun, sejatinya di baliknya mengandung hikmah luar biasa. Ambil contoh, kita sebagai umat Nabi Muhammad diberi usia yang relatif singkat, dikasih umur yang cenderung pendek. Menurut data statistik WHO, rata-rata harapan hidup umat manusia zaman sekarang hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja.
Dan itu persis seperti yang Nabi Muhammad sabdakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Mungkin ada yang melampaui itu, tapi tidak sedikit yang kurang dari itu nyawanya sudah diambil oleh Allah. Timbul pertanyaan, kenapa kita didesain memiliki usia yang pendek hadirin? Ternyata Allah tidak ingin dengan usia yang terlalu panjang justru membuat celengan dosa kita terlalu banyak. Bayangkan secara logika, ketika kita dikasih umur yang panjang, akan lebih banyak mana ibadah kita dengan maksiat kita. Namun hadirin, seumpama kita terlanjur berbuat dosa, kita terlanjur berbuat kesalahan, konsekuensi yang Allah berikan tidak seberat umat-umat zaman dulu. Bayangkan umatnya Nabi Musa, ketika di hari kemarin berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka secara otomatis daftar aib-aib mereka akan terpampang secara ajaib di depan pintu rumah mereka keesokan paginya. Tidak ada ceritanya aib ditutup pada zaman itu. Dalam Quran juga dikatakan ketika umat Nabi Musa baru melakukan kesalahan fatal, menyembah patung anak sapi, satu-satunya cara untuk mendapat ampunan Allah adalah dengan membunuh diri mereka dulu. Selama tidak membunuh diri, jangan harap mendapatkan ampunan Allah. Bahkan yang sekelas Nabi Adam hadirin, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena memakan buah khuldi, tentu Nabi Adam merasa menyesal sejadi-jadinya, memohon ampun, beristighfar dan lain sebagainya, namun tidak kunjung diampuni. Bahkan konon 300 tahun lamanya Nabi Adam bersujud, tidak langsung diampuni sama Allah. Sampai tumbuh banyak tetumbuhan pohon-pohonan yang teramat lebat di sekitar tempat sujud Nabi Adam, saking derasnya air mata dari mata Nabi Adam. Allah tidak langsung mengampuni. Baru seketika terselip nama Nabi Muhammad dalam doa Nabi Adam, seketika itu pula Allah ampuni dosa Nabi Adam bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan pada saat itu, pada saat Nabi Adam mendapat ampunan Allah, bertepatan dengan bulan Muharram, bulan yang sekarang sama-sama kita jumpai bersama-sama. Alhamdulillah, Masya Allah, susahnya mendapat ampunan zaman dulu. Bayangkan kita hadirin, tidak perlu repot-repot, tidak perlu melakukan hal-hal ekstrim untuk mendapatkan ampunan Allah. Kita menyesal, kita berjanji tidak melakukan dosa itu kembali, kita beristighfar mohon ampun pada Allah, sudah cukup bagi Allah, tidak perlu yang lain-lain. Maka dari itu kita harus bersyukur, kita harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Muharram ini, di momentum yang istimewa ini, adalah waktu yang tepat untuk kita mewujudkan rasa syukur kita. Dengan apa kita wujudkan hadirin? Dengan senantiasa membenahi, mengoptimalkan lebih totalitas lagi dalam menjalankan syariat Nabi kita. Kita pelajari apa sunnah-sunnah Nabi kita, kita jalankan kewajiban-kewajiban kita. Kita berkomitmen mulai awal tahun ini dan seterusnya, kita kurangi dosa kita, kita lebih giat dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang memang sudah menjadi kewajiban bagi kita. Dan tidak kalah penting hadirin, mari kita hiasi lisan kita, mari kita biasakan lisan kita untuk bersolawat. Karena dalam hadis dikatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa huttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Barang siapa yang membaca salawat satu kali saja, Allah akan membalasnya dengan 10 salawat, dihapus 10 dosa dan diangkat 10 derajat. Bayangkan
Cukup dengan 1 kali. Bagaimana kalau lebih? Kita istiqomahkan. Kalau tidak bisa di atas sajadah menghadap kiblat karena mungkin membosankan, kita bisa membaca sholawat saat menyetir, saat berkegiatan, saat menyapu, saat berjualan. Lisan kita manfaatkan untuk bersholawat. Singkat saja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang bahkan untuk mencapai 100 kali bacaan kita hanya butuh 2 sampai 3 menit saja. Itu artinya kalau kita bepergian setengah jam, kita bepergian 1 jam, bibir kita manfaatkan untuk sholawat, tinggal kita kalikan saja. Kalau sehari 1000, berarti seminggu 7000, dan seterusnya dan seterusnya. Angka bacaan sholawat kita tidak akan pergi kemana-mana. Angka nominal sholawat kita tidak akan lenyap kemana-mana. Berbeda dengan amalan-amalan lain yang mungkin bisa ditolak. Tapi kalau sholawat, mau sambil duduk atau tidak, mau punya wudhu atau tidak, mau ikhlas atau tidak, insya Allah akan diterima oleh Allah. Dan itulah yang akan menjadi penolong kita di saat kita kehausan, di saat kita berada di masa-masa yang sulit kelak di hari kiamat. Salawat-salawat kita akan menjadi wasilah sehingga Nabi Muhammad berkenan memberi kita syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Semoga berbagai usaha kita, berbagai upaya kita membenahi diri, iman dan takwa kita dilihat oleh Allah, mendapatkan ridha Allah, sehingga dipermudah hidup kita dalam beraktivitas di dunia, dan saat meninggalkan dunia kita berpulang dengan predikat husnul khatimah, dan kelak sesuai harapan kita bersama. Kita yang bisa duduk-duduk bersama siang ini, kelak bisa duduk-duduk bersama di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa ukhlina wa maulana Muhammad. الحمد لله على نعمته والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، وعن فلسطين، وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. الله أكبر. الله